Adim sudah hadir bersama kita di room ini. Sebentar lagi kita akan menyimak materinya. Namun sebelum itu, Bapak, Ibu, atau Ayah, Bunda sekalian, untuk mengikuti SOP room kita pada malam ini. Yang pertama adalah semua peserta mengaktifkan video kameranya. Yang kedua, apabila ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan, kemudian mempersilahkan atau unmute. Kemudian audionya dimatikan semuanya. Ya, itu ya. Bapak Ibu sekalian sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, semuanya melambaikan tangan. Apabila sudah siap semuanya, videonya atau kameranya diaktifkan supaya pemateri juga bisa melihat kita semua siap dan berpartisipasi dalam menyaksikan materi beliau. Baik, saya sampaikan dulu CV dari pemateri kita pada malam ini. Ya, beliau seorang pakar dari parenting, namanya Muhammad Fozil Alim, lahir di Mojokerto 29 Desember 1972. Alamatnya bisa kita baca sendiri, nama istri Mariana Anas Bedu. Kayaknya ini nama sepertinya orang Sulawesi. Beliau mempunyai anak 7, namanya sudah ada di sini juga. Informasi pendidikannya bisa kita lihat di sini, SD di Katidur Kutorejo Mojokerto, SMP Negeri Kutorejo Mojokerto, SMA Negeri 2 Jombang, kemudian mengikuti Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Perjalanan kerja kepenulisan. Ya, kita lihat sendiri di sini. Ya, itu sedikit tentang pemateri kita pada hari ini. Memang beliau adalah pakar dan mengilmui ilmu parenting yang insya Allah akan disampaikan. Beliau juga sudah mempraktekkan langsung dengan 7 orang anaknya. Jadi tidak diragukan lagi kalau kemampuan beliau dalam ilmu pendidikan anak. Untuk itu saya persilahkan langsung kepada Ustadz Muhammad Fozil Alim untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Saya sempat merenung
kira-kira apa yang sebenarnya paling perlu untuk saya sampaikan berkenaan dengan mendidik anak, mendidik generasi ini dengan Al-Quran. Apakah yang dimaksud dengan mendidik dengan Al-Quran? Maka sepanjang yang saya pahami, sejauh yang saya selama ini coba pelajari dan yang saya pegangi, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal dan sekiranya dimungkinkan bisa juga saya mau share screen. Jadi nanti bisa sama-sama dilihat karena beberapa materi mungkin sebagian tidak saya jelaskan terlalu panjang agar masih banyak kesempatan kita untuk diskusi, untuk tanya jawab. Gitu. Nah, ini saya tidak bisa rupanya saya share screen. Baik, tidak apa-apa. Saya langsung saja kepada pembahasan kita mengenai mendidik generasi dengan Al-Quran. Berkenaan dengan bagaimana kita didik kita punya anak ini, bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini, maka sebelum kita berlanjut lebih jauh, melangkah lebih jauh, saya ingin ingatkan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "An-nasu thalathah." Manusia itu ada 3 macam. Nah, mari kita tengok kira-kira kita termasuk yang mana. Pertama adalah fa'alimu rabbani, yang pertama adalah orang alim rabbani, jadi bukan sekedar berilmu, bukan sekedar alim, tetapi memenuhi beberapa kualifikasi. Rabbani, alim Rabbani itu minimal ada 3 hal yang melekat pada dirinya. Bukan sekedar soleh. Soleh itu baik, Masya Allah, luar biasa. Tetapi Rabbani itu orangnya soleh, dia mengilmui betul, dia betul-betul mengilmu, dia orang yang berilmu dengan sungguh-sungguh, dengan sangat matang, dengan sangat mendalam, dan berada di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, dia mengamalkan ilmunya itu dengan pengamalan yang sungguh-sungguh, pengamalan yang benar. Dan kemudian yang ketiga adalah dia mengajarkan. Itu yang disebut sebagai alim Rabbani. Jadi tidak setiap orang alim itu adalah alim Rabbani. Manusia itu ada 3 macam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yakni yang pertama adalah alim Rabbani, kemudian wa muta'allim, dan orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu ala sabili najah, yang berada di atas jalan keselamatan ini. Jadi wa muta'allim ala sabili najati. Kemudian yang ketiga ini yang susah betul. Mudah-mudahan kita jangan termasuk yang ketiga ini, yakni wahmaj ru'a'u atba'u kulli na'iq, yakni orang awam. Sebenarnya yang kedua tadi muta'allim ala sabili najah boleh jadi orang yang juga sangat awam betul, tetapi lurus jalannya menuntut ilmu, sehingga mereka ini berada di atas keselamatan. Sementara yang ketiga ini boleh jadi sama seperti yang kedua, tetapi dia ra'a'u atba'u kulli na'iq, dia mengikuti segala yang dikatakan orang. Dia mengikuti setiap orang yang berteriak, mana yang lagi viral, mana yang sedang heboh dibicarakan orang, teori apa yang banyak dibahas orang, maka inilah yang diikuti. Belum selesai satu, sudah ikut lainnya. Kadangkala alasannya biar tidak ketinggalan zaman. Nah, yang ketiga inilah yang diberikan jaminan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa mereka ini condong sesuai arah angin bergerak, tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu. Na'udzubillahi min dzalik, ini musibah betul. Jadi orang yang jenis ketiga ini walaupun sering betul ikut kajian sana sini, mendengarkan berbagai orang, tetapi karena tidak ala sabili najah, maka dia ini tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Karena itulah kita perlu berusaha betul, berusaha dengan sungguh-sungguh, hadapkan wajah kita ini, hadapkan hati kita ini
kepada dinul Islam ini dan menggali, mengilmui, berusaha mencari ilmunya dengan sungguh-sungguh di atas jalan yang lurus. Jadi termasuk yang manakah kita ini? Kalau saya jelas, saya ini bukan termasuk alim Rabbani, belum. Atau bahkan tidak, meskipun sangat ingin betul saya termasuk orang-orang yang berilmu, masih terlalu sedikit saya punya ilmu ini, sehingga tidak layak dan tidak mencukupi untuk disebut alim, apalagi alim Rabbani. Kemudian yang kedua, wa muta'allim. Jadi yang kedua adalah muta'allim ala sabili najah. Penuntut ilmu di atas jalan keselamatan, bukan sekedar menuntut ilmu. Inilah yang perlu kita usahakan dan jangan sampai menjadi golongan yang ketiga, yakni sepertinya sibuk kita ini mencari ilmu, mendengarkan pengajian, tetapi tidak jelas alurnya, tidak ada yang matang begitu. Nah, sebagaimana manusia itu ada 3 macam, seperti itu juga orang tua 3 macam pula. Ada 3 macam orang tua. Kira-kira yang termasuk yang manakah kita ini? Apakah kita ini orang yang betul-betul mengilmui ataukah belum? Kalau belum, 2 pilihan kita, yakni kita berusaha dengan sungguh-sungguh apakah yang dimaui dalam agama ini. Kemanakah kira-kira kita ini diarahkan, digerakkan? Karena nanti kita tengok di ayat berikutnya, kita akan bahas mulai dari ada satu ayat yang paling sering saya sampaikan, yakni kira-kira apakah yang sudah kita kerja ini. Nah, mengapa kita perlu memperhatikan hal ini? Karena dalam mendidik anak, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertakwa. Apa makna takwa? Apa artinya takwa? Selain keumuman makna takwa menurut istilah, bukan menurut bahasa, yang telah sama-sama kita ketahui, takwa dalam mendidik anak secara khusus bermakna perintah mendidik anak sesuai dengan tuntunan mendidik anak yang telah digariskan oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini. Karena itu, agar bisa disebut kita ini bertakwa dalam urusan mendidik kita punya anak ini, artinya kita harus tahu, artinya kita harus paham apakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mendidik anak, apakah yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam urusan mendidik anak, apakah kira-kira yang dimuliakan, yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam urusan mendidik anak. Nah, itu semua yang kita ikuti, itu semua yang kita tinggikan, itu semua yang kita muliakan. Dan apakah kira-kira yang dilarang, yang tidak disukai, yang dibenci, yang disuruh kita jauhi ini oleh agama kita ini dalam urusan mendidik anak. Itu pula yang kita jauhi, itu pula yang tidak kita sukai. Artinya, untuk dapat melaksanakan tuntunan itu dan agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa dalam urusan mendidik anak, berarti itu artinya bahwa kita perlu mengilmui. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama perlu kita tengok dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Ada 3 hal yang mutlak bagi orang tua. Tidak bisa kita pilih-pilih. 3-tiganya itu harus kita ambil semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita wal yakhsha, hendaklah takut, hendaklah kita ini memiliki khasyah. Maksudnya bagaimana? Takut betul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini menariknya ada 3 kata takut, tetapi yang satu memiliki makna secara khusus karena sudah menjadi istilah khusus dalam agama ini, yakni takwa. Nah, jadi di luar itu berarti ada 2 kata takut. Yang pertama adalah khasyah dan yang kedua adalah khauf. Masya Allah. Dalam satu ayat ini, karena itu kita perlu paham. Pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita wal yakhsha, dan hendaklah takut. Takut seperti apa ke itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang seperti apa? Karena ada 2 kata takut di situ, ada khasyah dan ada khauf. Nah,
Wal yakhsha ini takut dalam keadaan aman. Maksudnya bagaimana? Contohnya ada orang punya toko, laris betul dia punya toko. Bukan berarti dia boleh lengah, bukan berarti dia boleh merasa aman. Enggak Ji. Aman ini saya punya toko. Pasti semua orang datang ke sini, pasti laris. Nah, dia harus punya khosyah. Bukan curiga sama tetangga, bukan kemudian berprasangka buruk pada toko lain, tetapi dia berpikir, sudah cukup baikkah ini? Kira-kira tidak adakah yang keliru ini? Apakah yang perlu saya perbaiki ini? Apakah yang perlu saya kerja ini? Agar saya punya toko ini lebih baik. Nah, ini gambaran sederhana mengenai khosyah. Ada rasa takut dalam keadaan aman. Ada rasa takut yang membuat kita berbenah. Ada rasa takut yang membuat kita berusaha memperbaiki diri. Berusaha melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, itulah yang dimaksud dengan khosyah. Begitu pula kaitannya dengan khosyah secara khusus. Artinya tadi adalah makna khosyah. Dan ini adalah perintah untuk memiliki khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara lebih khusus karena kita ini diperintahkan kepada kita dalam urusan dengan anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua ini juga hendaknya memiliki khosyah. Apakah khosyah sebagai orang tua itu? Kita tidak mudah-mudah bangga. Kita tidak tergesa-gesa untuk merasa senang, merasa aman. Anak saya ini, saya punya anak pasti baik ini. Tidak mungkin saya punya anak ini mau macam-macam. Nah, itu berarti hilang khosyah dalam diri kita. Khosyah kita miliki. Jadi kapan kita lihat anak kita ini, kita punya anak ini kayaknya rajin sembahyang dia, tertib dia berangkat sembahyang, itu kita belum boleh merasa tenang, belum boleh merasa enggak mungkin saya punya anak ini kena pengaruh macam-macam. Kita masih perlu periksa, kita masih perlu tengokkan, kita masih perlu kokohkan dia punya kemauan, dia punya kesungguhan, dia punya keimanan, itu kita perlu tengok, itu kita perlu kuati, itu kita perlu jaga-jagai, jangan sampai dia terpengaruh oleh yang macam-macam. Nah, perlu jaga-jagai artinya kita bekali anak kita ajak dia bicara. Jadi kapan misalnya mulai ada pikiran-pikiran yang tidak betul, saat itulah kita dapat perbaiki. Nah, teruskan lagi. Nah, disuruhnya kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takut. Takut kenapa? Takut kalau kita tinggalkan kita punya anak, dan bukan cuma anak, keturunan. Artinya kalau anak itu berhenti satu generasi di bawah kita. Kalau keturunan itu berarti anak, cucu, cici dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk takut. Kalau kita tinggalkan di belakang kita ini, jadi wal yakhshal ladzina kalau taraku meninggalkan min khalfihim di belakang mereka ini dzurriyyatan, keturunan, bukan cuma anak, keturunan, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Jadi panjang daftarnya ke bawah. Nah, dzurriyyatan dhi'afan, yang lemah. Lemah apakah ini? Pada awalnya kalau kita telusuri, kita tengok dalam asbabun nuzulnya, lemah ekonominya. Nah, tetapi yang menarik, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kau kasih itu deposito banyak-banyak. Kau beri itu tanah yang luas, kau kasih gedung-gedung. Kau bikinkan memang rumah itu, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala setelah memperingatkan dzurriatan dhi'afan khaufu alaihim, yang mereka takut, ada kata takut lagi, khauf takut yang tidak ada harapan lagi. Karena kalau kita ini sudah tua, kita ini sudah tidak ada, sudah meninggal, baru kita punya anak kondisinya lemah, tidak ada yang sudah bisa kita kerja ini, tidak ada lagi yang dapat kita kerja untuk menolong kita punya anak. Karena itulah kesempatan kita ini sekarang ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita obatnya ini. Jadi yang pertama tadi diperintahkan kepada kita untuk memiliki khasyah. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan kepada kita. Kalau kita tidak ingin tinggalkan di belakang kita ini generasi yang lemah, generasi yang kita takuti,
nasibnya semeninggal kita, Allah Subhanahu wa taala kasih 2 resep. Yang pertama adalah falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, dan berbicaralah dengan perkataan yang benar. Jadi salah satu takaran paling sederhana, apakah tips misalnya kalau ada orang kasih tips parenting atau ilmu parenting, misalnya kan sekarang ini macam-macam banyak betul bertebaran teori-teori parenting. Sederhana sekali mengukurnya, yakni itu kira-kira cocok atau tidak, bukan karena itu efektif atau tidak, bukan karena itu bermanfaat atau tidak. Karena ukuran pertama kali itu bukan manfaat, tetapi tepat tidak, benar tidak, membawa maslahat tidak. Kalau sekedar manfaat, Homer itu membawa manfaat, tetapi tetap haram. Nah, kita teruskan lagi. Jadi salah satu takaran paling sederhana, apakah tips atau ilmu parenting yang kita pelajari itu mendekatkan kepada kebenaran atau tidak, ialah tips itu menguatkan khasyah, yakni rasa takut kita, takutnya membuat kita berbenah, rasa takut yang membuat kita memperbaiki diri itu, atau ketidak. Ataukah justru menjadikan kita bertawakal kepada asbab. Yang dimaksud dengan bertawakal kepada asbab ialah yakinnya kita ini pokoknya kalau pakai cara ini pasti berhasil. Akhirnya yakinnya kita ini kepada caranya. Lalu jadi di sini yang perlu kita khawatir, yang perlu kita curigai itu ialah kalau ada tips-tips, ada teknik, ada pendekatan parenting, lalu itu hilangkan khasyah kita, sehingga kita lebih tawakal kepada asbab, merasa bahwa teknik atau tips itulah yang pasti akan efektif. Nah, itu berarti pasti salah itu. Itu pasti salah. Jadi saya ingin rangkumkan sejenak mengenai 3 hal yang mutlak bagi kita para orang tua. Yang pertama adalah khasyah. Khasyah ini kunci awal menjadi orang tua agar tidak meninggalkan generasi lemah yang menakutkan keadaannya. Kemudian yang kedua adalah takwa. Konsekuensinya harus kita pahami ini perintah dan larangan dalam soal mendidik anak. Kemudian yang ketiga, yaqulu qawlan sadida. Jujur di setiap waktu, tak dapat ditawar-tawar. Dan ini terutama ketika orang tua berbicara kepada anak. Tepatnya bukan terutama, tetapi bahwa orang tua kepada anak itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dia harus jujur. Harus jujur memang itu kepada anak. Lalu apakah yang dimaksud dengan qaulan sadida itu, perkataan yang benar itu? Apakah artinya jujur? Bukan cuma sekedar jujur. Karena kalau jujur semua, kita bercanda, kita bercerita, atau yang lain-lain, tetap juga kita diperintahkan untuk jujur. Lalu apa yang dimaksud dengan yaqulu qaulan sadida, berbicara dengan kata yang benar? Ada beberapa hal di sana. Pertama, qaulan sadida itu kandungan maknanya adalah jujur. Yang kedua, langsung pada pokok permasalahan, tidak putar-putar, tidak berbelit-belit. Ini qaulan sadida. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung kebohongan. Kemudian yang keempat, tidak menutupi kebenaran. Dan kemudian yang kelima, mau mengakui kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kapan orang tua itu harus jujur kepada anak? Kapan saja. Bahkan saat bercanda pun kita tidak boleh. Dinyalakan kembali mic-nya, Ustadz. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi kapan orang tua harus jujur? Kapan saja. Bahkan saat bercanda pun kita tidak boleh berbohong. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan kita harus jujur? Dalam segala situasi. Khusus mengenai bercanda, bedakan permisalan dengan cerita dusta. Itu ya, karena kadang-kadang kita pakai misal. Coba misalnya bapak begini, coba misalnya. Itu bukan termasuk dusta, ya.
Jadi bedakan antara permisalan dengan cerita dusta. Lalu apakah kita tidak boleh kita menyampaikan anekdot, lelucon? Ada yang berpendapat boleh, tapi kita menunjukkan bahwa ini memang lelucon saja. Tapi ada pula yang tidak. Saya tidak berpanjang-panjang mengenai hal ini. Saya lanjutkan mengenai situasi-situasi yang paling menantang untuk tetap jujur. Karena dalam situasi inilah kadangkala orang tua itu kalah. Bukan kalah oleh anak, kalah oleh dirinya sendiri. Kapan itu? Yang pertama ketika dia menolak permintaan anak. Ketika dia tolak permintaan anak, sampaikanlah alasan yang benar menurut agama ini. Nah, itu ketika kita menolak, jangan kemudian beralasan, jangan nak, enggak enak itu nak. Akhirnya nak bilang, enak itu mah, enggak enak, enak. Akhirnya, awas kau nanti, kalau saya belikan kau baru nak mau, nah dibelikan. Ternyata anaknya suka sekali. Dan memang menolak tadi sebenarnya bukan karena tidak enak. Ala kulli hal, yang jelas ketika menolak permintaan anak itu, tolaklah dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Kemudian yang kedua, tantangannya untuk tetap jujur saat berinteraksi, saat bersama anak, yakni manakala kita ini dihadapkan pada pertanyaan yang sulit dari anak. Pertanyaan yang sulit itu boleh jadi karena kita tidak tahu ilmunya, atau boleh jadi karena kita bingung bagaimana caranya kita menjawab walaupun tahu jawabannya. Karena tidak semua yang kita tahu jawabannya dapat kita sampaikan begitu saja. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Tetap saja jujur. Jujur tidak bisa menjawab atau jujur tidak tahu bagaimana caranya menjawab. Ini dua-duanya dapat kita sampaikan kepada anak dengan penjelasan yang lurus, penjelasan yang benar. Dengan itu anak bukan mau merendahkan kita, tidak. Justru anak akan belajar menaruh hormat. Artinya kalau orang tuanya itu menjawab pasti bukan asal-asalan. Kemudian yang ketiga adalah saat menyampaikan alasan melarang. Ada orang tua melarang anaknya pegang-pegang puntung rokok atau mencium-cium rokok, atau dia anaknya coba-coba rokok, dia bilang, nak, jangan kau coba-coba merokok nak, masih kecil kau nak. Nah, padahal itu tidak baik. Apakah karena anak masih kecil ataukah karena memang tidak baik? Atau alasannya, jangan kau nak, jangan kau ambil tuh, jangan kau merokok nak, belum ada kerjamu. Akhirnya begitu anak punya kerja, dia cari kesempatan, dia dapat uang, ditegur mamanya, saya punya uang sendiri nih mah. Kenapa? Karena alasan yang kita sampaikan itu bukan qaulan sadida. Sekenanya. Anak misalnya cerita-cerita tentang pacaran misalnya, masih kecil kok itu. Apa artinya? Kalau besar boleh. Siapa yang mengajarkan? Orang tuanya. Karena itulah kita perlu sampaikan alasan itu dengan benar. Alasan itu dengan jujur. Bukan alasan sekenanya. Kalau alasan sekenanya bikin repot di belakang. Tapi lebih penting dari itu semua adalah berbicara secara jujur, berbicara dengan qaulan sadida kepada anak itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikuti pasti akan barakah. Kalau sesuatu itu barakah pasti membawa kebaikan. Itu yang paling penting. Dan ini akan semakin terasa betapa memang mendidik anak ini kuncinya, kunci utamanya ada pada lisan ini. Terutama ketika kita ingat bahwa dalam mendidik anak itu berkenaan dengan menjaga fitrah. Fitrah itu maknanya tauhid. Fitrah itu maknanya iman. Fitrah itu dalam riwayat yang lain maknanya al-ikhlas, yakni ikhlas dalam beragama ini. Yang dimaksud dengan ikhlas ialah dia melakukan amal maupun ibadah itu melakukan ketaatan semata-mata karena Allah dalam keadaan berat maupun ringan. Nah, ikhlas itu maknanya millah. Nah, setiap anak, seluruh anak lahir di atas fitrah, al-fitrah. Jadi setiap anak itu pasti baik. Setiap anak itu pasti cenderung kepada yang baik. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah. Jadi orang tua yang kasih belok itu, kasih bengkok anak itu dari fitrah. Jadi menjauh, menyimpang dari fitrah.
Nah, kapan anak itu mulai berbelok, mulai menyimpang dari fitrah? Rasulullah Muhammad SAW tunjukkan waktunya. Yang pertama adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, laisa min mauludin yuladu 'alal fitrah. Yuladu 'ala hadhil fitrah. Jadi ada yang 'alal fitrah, ada yang 'ala hadhil fitrah, nah dalam hadis yang lain 'ala hadhil millah. Dalam hadis ini laisa min mauludin yuladu illa 'ala hadhil fitrah. Hatta sampai yu'riba anhu lisanuhu, sampai dia mampu mengungkapkan gagasannya, mampu mengungkapkan perasaannya, mampu mengungkapkan pikirannya, pendapatnya dengan lisannya. Ketika anak itu sudah mulai mampu mengungkapkan dengan jelas dengan menggunakan lisannya, disitulah kita perlu cermat. Kenapa? Karena inilah waktu-waktunya anak itu bisa berbelok dari fitrah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Fa idza 'abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Jadi di sini lagi-lagi ditunjukkan, yakni ketika dia sudah mampu menjelaskan dengan lancar, dengan baik menggunakan lisannya. Lalu kapan ke itu waktunya? Para ulama menunjukkan bahwa ini terjadi pada masa mumayyiz, yakni ketika anak umurnya 7 tahun. Jadi ketika anak umur 7 tahun itu, disitulah kita periksa, kita tengok, kita mulai berusaha tanda-tandai ini, oh ini anak perlu diluruskan, oh ini anak perlu dikuatkan ini karena dia sudah baik ini arahnya. Saya teruskan lagi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Jadi kalau tadi yu'abbir anhu lisanuhu, ini yu'riba anhu lisanuhu. Mulai mampu itu, misalnya dia ketika ulangan, ketika ujian, dia tidak bisa, dia mulai mampu itu bikin-bikin, sehingga sebenarnya itu tidak sulit mah. Cuma saya tadi begini. Jadi mulai bikin kesan, membelokkan dari yang sebenarnya. Dia bikin framing. Itu waktu-waktunya anak dapat berbelok, anak dapat berpaling, anak dapat bergeser dari fitrah yang suci, fitrah yang lurus ini. Ya. Fa'abawahu, yang disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW, penentunya kenapa anak sampai belok, kenapa itu anak sampai bengkok dari kebenaran, menjauh. Kenapa itu anak jadi lebih suka kepada hal-hal yang tidak baik? Yang disebutkan di situ fa'abawahu. Lagi-lagi kedua orang tuanya. Yuhawwidanihi, ayunassiranihi, ayumajjisanihi. Dalam hadis yang lain, tetap pula yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah lisannya. Ma min mauludin yuladu illa ala hadhil millah. Hatta yubayyina anhu lisanuhu. Jadi tidaklah dari tiap-tiap anak itu lahir kecuali di atas millah ini, yakni atas fitrah ini, di atas agama ini. Hatta sehingga yubayyina anhu lisanuhu, dia dapat kasih penjelasan, bayan. Dalam hal ini kita perlu ingat bahwa di antara bayan, di antara retorika, penjelasan itu merupakan sihir. Tapi tidak kita bahas pada malam ini karena tidak memungkinkan. Nah, itu tadi hal-hal pokok yang kita perlu pegangi betul dalam mendidik anak-anak ini. Yakni pertama khosyah, kemudian yang kedua itu adalah takwa. Konsekuensi dari takwa dalam mendidik anak berarti kita perlu tahu betul bagaimana cara mendidik anak, apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Kita perlu pelajari, kita perlu telusuri. Kalau kita tidak tahu itu kita perlu cari tahu. Jadi ini malam hanya semacam sekedar gambaran umumnya. Kemudian yang ketiga adalah
Yaqulu qawlan sadida, berbicara dengan qawlan sadida, berbicara dengan perkataan yang benar, yang jujur, langsung pada pokok masalah, tidak pakai belok-belok, tidak menutupi kebenaran, mau mengakui kesalahan. Kemudian mari kita ingat juga bahwa ada yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Apa itu? Ada doa yang kita semua mungkin sudah hafal betul itu doa. Dia seperti apa doanya itu? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini doa, maknanya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyenang hati kami, dan jadikanlah kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu kita perlu tahu, kita perlu paham apakah yang dimaksud dengan qurrata a'yun itu. Ibnu Abbas radhiyallahu an menerangkan bahwa yang dimaksud dengan qurrata a'yun adalah keturunan yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketaatannya itu membahagiakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau anak itu taat betul kepada Allah, pasti akan menyenangkan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, menenteramkan hati orang tuanya di dunia dan mudah-mudahan di akhirat. Karena kalau anak itu betul-betul takut kepada Allah, kalau anak itu betul-betul taat kepada Allah, Allah perintahkan dia untuk jangankan kasar, berbicara saja, saja, tidak boleh. Maka dia akan santun, dia akan baik, dia akan berusaha menjaga akhlaknya, sikapnya kepada anak. Karena itulah kita perlu bekalkan betul iman ini kepada kita punya anak. Nah, jangan sampai salah paham tentang qurrata a'yun. Macam mana, seperti apakah salah paham tentang qurrata a'yun ini? Banyak sekali beredar. Orang katakan qurrata a'yun itu kita senang kalau lihat anak-anak kita lucu. Senangnya kita punya perasaan kalau lihat anak-anak itu jadi juara. Senangnya kita punya perasaan kalau lihat anak-anak itu pintar. Senang sekali. Itu tidak salah. Sunnatullah itu rasa senang melihat anak lucu, pintar, dan berprestasi. Tetapi ini merupakan bagian dari dihiaskannya pada manusia. Kecintaan kepada syahwat terhadap perempuan maupun anak-anak. Dan seterusnya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, dan seterusnya. Jadi itu bukan termasuk qurrata a'yun. Jadi itu anak itu mau anak orang beriman atau tidak, anak itu mau bagus nantinya atau tidak, tetapi kalau anak itu lucu-lucu, anak itu pintar, anak itu berprestasi, orang tua bangga, itu merupakan sunatullah. Wajar. Tetapi jika kita ini sampai lalai mendidikkan yang mendasar, yakni keimanan ini, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka kesenangan itu tidak membawa kepada qurrata a'yun. Anak pintar kalau taat, wah, luar biasa itu. Membahagiakan betul dunia akhirat. Tapi kalau anak pintar itu tidak ada taatnya, dia kerjai dia punya orang tua, na'udzubillah min dzalik. Karena itulah kita perlu terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan sepenuh permohonan kita mintakan betul kepada Allah Subhanahu wa taala ini agar anak-anak kita ini, dan bahkan bukan cuma kita punya anak, melainkan berikut-berikutnya lagi cucu kita, kemudian cici dan seterusnya, keturunan secara keseluruhan itu menjadi qurrata a'yun. Bukankah doanya tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina dzurriyyah qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu apa pelajaran penting dari doa ini?
Jadi inilah yang paling utama untuk kita minta. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, pertama kita minta agar Allah taala jadikan kita ini punya pasangan pernikahan ini, yakni suami kita atau istri kita itu menjadi qurrata a'yun. Kita mohon itu, kita minta itu kepada Allah. Kita berusaha, kita akan bicarakan nanti insyaallah. Kita berusaha kasih nasihat, kita ingatkan, tapi kita juga mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina. Mudah-mudahan dengan begitu Allah baguskan. Kalau hari ini kita punya istri, kita punya suami, masih banyak betul kekurangannya atau masih tidak sedikit keburukannya, lalu Allah kurangkan keburukannya itu sehingga makin berkurang, dan Allah tambahkan kebaikannya sehingga makin lama makin banyak kebaikannya, maka ini akan menjadikan pasangan kita, yakni istri atau suami itu, makin lama makin menenteramkan, menyejukkan pandangan mata hati kita. Nah, jadi itu yang paling utama. Ini yang paling utama untuk kita minta. Ini pula yang sangat perlu kita perjuangkan di rumah kita. Dari doa ini pula kita belajar hal penting, yakni apabila kita ingin memperbaiki keturunan, bukan hanya pada generasi anak, maka langkah awalnya adalah saling berbenah. Jadi ketika kita kirimkan kita punya anak kepada sekolah ini, ketika kita daftarkan kita punya anak di sekolah ini memang untuk mendapatkan pendidikan, betul itu. Tapi pada saat yang sama mudah-mudahan ini merupakan langkah agar kita sendiri dapat berbenah, memperbaiki diri bersama-sama, sehingga bukan hanya anak yang tambah baik, tetapi kita juga menjadi bertambah baik. Kalau kita bertambah baik, kita punya anak bertambah baik, maka nanti insya Allah yang bertambah baik, yang menjadi baik, yang menjadi qurrata a'yun, bukan cuma kita punya anak, melainkan cucu kita, cici, dan seterusnya. Jadi dari sini langkah awalnya adalah saling berbenah, mendoakan, serta saling memperbaiki antara suami dan istri. Lalu terakhir sebelum saya serahkan kepada moderator, ada 3 hal yang perlu kita fikirkan itu, dan ini terkait dengan apa yang kita upayakan, dengan yang kita usahakan, dengan yang kita kerjakan pada saat anak-anak kita masih kecil. Apa itu? Yakni pertama itu hendaklah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nur ayat 59, hendaklah kiranya kita punya anak itu begitu mereka balik, maka pada saat itu anak-anak kita telah memiliki al-hulum. Apakah hulum itu? Hulum itu sebagian kalau saya baca dalam beberapa tulisan di negeri kita ini dikaitkan dengan ihtilam. Tetapi dari yang saya telusuri dan yang saya pernah belajar, para ulama menunjukkan bahwa ini hubungannya bukanlah dengan ihtilam. Karena balik itu sendiri sudah hubungannya dengan ihtilam. Dari al-hulum itu adalah ketenangan. Seseorang itu telah mampu mengambil jarak dari masalah, tidak mudah ikut-ikutan. Dia mampu berpikir dengan jernih. Tetapi kalau anak ini lupa kita siapkan, maka ketika dia berada pada masa balik, maksudnya balik itu ketika dia balik, karena balik itu bukan masa. Karena balik itu adalah kejadian. Begitu dia balik, maka anak-anak yang baru balik itu disebut ulam. Sama dengan sebutan untuk anak-anak yang masih belum balik, masih disebut ulam. Tidak langsung disebut syabab, ya, masih disebut ulam. Artinya bahwa ketika anak itu kemudian ihtilam, mimpi basah, tidak langsung seketika dia sudah dewasa penuh saat itu, melainkan inilah momentum, inilah peristiwa yang dapat berperan besar, yang dapat berpengaruh sangat besar bagi perjalanannya di waktu-waktu berikutnya. Jadi di sini kalau
anak-anak ini begitu menginjak masa balik dan kemudian nantinya sampai dia menjadi syabab, ternyata belum ada hulum dalam dirinya, maka yang terjadi justru sebaliknya. Ini menjadi masa penuh gejolak. Kata Mahla bin Abi Safra rahimahullah ta'ala, asyabab ini kalau tidak terarah, syu'batu minal junun. Menjadi masa-masa yang merupakan cabang-cabang dari kegilaan. Kemudian yang kedua, pada masa ini pula harusnya mereka sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Nabiullah Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih oleh ayahnya, yang ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyampaikan bahwa beliau bermimpi untuk menyembelih putranya, dan putranya faham kalau mimpi seorang nabi itu berarti perintah Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana falamma balagha ma'ahu sa'ya. Jadi ada as-sa'ya. As-sa'ya itu ketika anak itu sudah menginjak sudah balik, maka begitu balik itu mulai muncul keinginannya, sudah tumbuh pada dirinya kesiapan, kemampuan untuk berupaya. Walaupun saat itu belum betul-betul matang, belum betul-betul mandiri, belum, tetapi sudah ada kemauannya ke sana, sudah ada kesiapannya, sudah ada kemampuannya untuk berupaya. Dia sudah mulai berpikir bagaimana caranya ini dia bisa dapat penghasilan, dapat uang, walaupun itu masih belum rutin bagi dirinya sendiri. Kemudian berikutnya lagi yang perlu ada begitu anak kita balik adalah ar-rusdu. Ini sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 6. Nah, ada satu hal yang mestinya dicapai dan ini tidak seketika. Allah sendiri suruh kita ini uji dulu kalau itu ada anak yatim yang sudah sampai pada cukup umur untuk kawin. Tidak langsung dia punya harta kita serahkan. Ini kalau dalam kasus anak yatim dia. Tetapi diuji dulu. Jadi dari sini kita mendapatkan banyak pelajaran. Begitu balik bukan berarti dia langsung dapat disebut syabab, masih ulam. Ketika sudah sampai pada umur yang disebut syabab, artinya masih ada rentang waktu, ada ada jarak beberapa tahun. Tidak langsung diserahkan hartanya. Tidak langsung dikasihkan harta kepada dia, tidak. Tetapi diuji dulu. Kalau sudah ada pada dirinya rusdan, rusdan itu dia sudah mampu berpikir dengan mempertimbangkan maslahat madaratnya bagi akhiratnya maupun maslahat madaratnya bagi dunianya ini. Dia sudah memiliki kesungguhan kepada agama ini dan dia sudah memiliki kecakapan dalam mengelola, memelihara hartanya. Jadi ukuran yang paling penting itu bukan dari seberapa banyak dia dapat memperoleh harta, bukan. Tetapi ukuran yang paling dipentingkan dalam agama ini adalah bagaimana dia itu dapat mengelola, membelanjakan dengan baik, tasarruf itu dengan bertanggung jawab. Kadang ada orang banyak dia punya penghasilan, tetapi gila-gila juga dia ketika dia belanjakan hartanya. Nah, jadi di sini kita cek kalau sudah ada pada dirinya itu rusdan, dia sudah mampu itu menahan-nahan, dia mampu tidak mudah tergoda, dia memiliki kendali diri yang cukup baik dalam mengelola dia punya uang, dia punya harta. Nah, jadi rusdan. Barulah serahkan. Tapi poin pokoknya saya bukan berbicara mengenai hukumnya anak yatim, tapi poin pokoknya adalah 3 hal ini yang harus dicapai seharusnya, sepatutnya ketika anak-anak kita ini sudah balik. Nah, dan itu semua tidak tiba-tiba. Sebagaimana mengenai rusdan tadi, begitu balik tidak langsung rusdan, tidak. Ini ketika sampai umur kawin. Dan perintah kawin itu kalau kita tengok dalam hadis untuk syabab, bukan untuk gulam. Bukan ya gulam, bukan. Tetapi ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati, nah masih ada pula. Kalau ada misalnya yang tidak memiliki istita'ah, fa alaihi bisawmi, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Nah, jadi ada beberapa hal yang menarik ini untuk kita perhatikan. Saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, saya punya penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan majelis ini sebagai majelis yang barokah. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mampukan saya untuk menjawabnya. Iya, silakan. Iya, moderator. Ya. Demikianlah tadi kita telah menyimak materi dari Ustadz Fazil Azim. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Namun kami persilahkan kepada para ayah bunda untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil kita menunggu pertanyaan dari, kalau ingin bertanya silahkan mengangkat tangan atau raise hand. Sambil kita menunggu pertanyaan dari ayah bunda, saya kembali mereview sedikit dari materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini atau pada malam ini. Mudah-mudahan ini kita bisa mengambil hikmah di sini. Yang pertama adalah hasyah, ya. Ini satu hal yang baru saya dengarkan juga, yaitu fokus pada cara, bukan kita terkadang fokus pada cara, tapi kita tidak fokus pada peningkatan rasa takut kita kepada Allah ketika kita meninggalkan anak kita dalam keadaan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa ini, kemudian qaulan sadida. Ini banyak sekali hal yang terjadi di lingkungan kita, tidak ada di sini ya, di lingkungan kita. Qaulan sadida. Kadang-kadang ada orang tua yang misalnya kalau anaknya minta es krim, tidak enak itu, atau tidak bagus itu. Ya bagus-bagus sih kalau bilang tidak bagus itu. Harusnya kita jelaskan kalau es krim itu tidak baik untuk kesehatan misalnya, gitu ya Ustaz. Ya, sudah ada yang bertanya? Siapa nih? Ya, Ibu Nur. Sudah ada yang mengangkat tangan? Anissa. Ya, Anissa. Bukan ya, tidak. Belum ada. Atau kalau malu ada bertanya. Itu yang tanyakan di chat itu, boleh bertanya lewat chat. Iya, di boleh situ ada di chat. lewat chat. Ya, silahkan bertanya lewat chat. Ini ada Cibu. Ya, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 anak, usia 8 tahun dan 5 tahun saat ini. Kulihat anak-anak punya rasa ingin tahu yang tinggi dan akan terus bertanya hingga tercapai tujuannya, termasuk pertanyaan tentang bagaimana proses lahirnya mereka ke dunia. Saya sering membelokkan jawaban atau tidak menjawab karena saya merasa sangat sulit menjelaskan. Saya baiknya harus bagaimana, Ustadz? Iya.
Pertama, bagus itu kalau anak banyak pertanyaannya. Yang karena kalau anak bertanya, rasa ingin tahunya besar, artinya akal mereka ini hidup. Tugas kita ini memandu mereka. Yang kedua, menjadi orang tua itu bukan berarti menjadi orang super yang serba tahu dalam segala urusan. Karena itulah dalam hal-hal ketika menghadapi pertanyaan anak, tadi saya sebutkan bahwa di antara waktu-waktu yang paling menantang bagi kita sebagai orang tua adalah pada saat menghadapi pertanyaan sulit. Termasuk pertanyaan yang kita tidak tahu bagaimana caranya kita menjawab. Lalu apa yang harus kita perhatikan? Kalau kita ini belum tahu bagaimana caranya menjawab, maka yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kita tidak tahu caranya menjawab. Jadi bukan membelokkan, karena kalau dibelokkan, sebentar dia ingat, ditanyakan lagi, bisa memancing emosi, bisa marah kita ini. Jadi kita sampaikan, misalnya ini mohon maaf nak, Bapak masih perlu berpikir dulu bagaimana caranya, kasih menerangkan kepadamu. Bapak tahu jawabannya, tapi Bapak bingung bagaimana cara menjawab. Ini pernah terjadi juga pada saya punya anak. Waktu itu ini anak memang banyak betul pertanyaannya. Dan terutama kalau berangkat sekolah itu macam-macam dia punya pertanyaan itu. Nah, suatu saat dia ada pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab. Saya bingung bagaimana caranya menjawab. Nah, yang saya sampaikan bukan, tidak usah banyak tanya. Tetapi ketika saya sampaikan, Bapak tahu jawabannya, tapi Bapak tidak tahu bagaimana cara menjawab. Dia merasa heran, kalau tahu jawabannya, kenapa tidak bisa menjawab? Kan tahu jawabannya. Lalu saya tanya, coba rasanya jeruk itu bagaimana? Kecut itu yang bagaimanakah? Itu anak saya, kecut ya kecut. Coba kamu terangkan, kalau kecut itu rasanya seperti apa? Kecut itu begini. Nah, saya tanya, jadi kalau orang begini itu berarti kecut? Enggak. Nah, ringkasnya saya ajak dialog lagi. Jadi kalau kecut itu bagaimana? Kecut itu rasanya ya kecut itu. Nah, kalau orang sudah pernah makan jeruk, dia bisa tahu oh kecut itu seperti itu. Tetapi kalau orang belum pernah makan jeruk, nah itu dia. Bapak ini masih bingung bagaimana cara menjelaskan kepada kamu. Nah, akhirnya saya punya anak ini mengatakan, sudah Pak kalau begitu. Tidak usah dipikirkan terus. Nanti satu saat saya akan tahu jawabannya. Ya, jadi kita bukan bohong, bukan juga membelokkan, tapi jujur kita tidak tahu bagaimana cara menjawab. Jujur bahwa kita tidak mengerti bagaimana cara menjawab yang tepat. Nah, sebagaimana dalam urusan lain pernah juga seperti itu, dan waktu itu saya juga bingung bagaimana cara menjawab. Saya bilang ini mohon maaf Bapak berpikir dulu. Waktu itu dia tanya tentang apakah tidak kasihan itu hewan kurban disembelih, itu kasihannya dipotong. Saya kalau langsung mau menjawab memaksakan diri itu pasti baik karena ini perintah Allah. Anak susah memahami karena anak itu waktu masih kecil, belum SD dia. Ini bagaimana saya menjawab pertanyaannya? Dan dalam hal ini rumusnya ialah tetap jujur dan tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri itu kalau memang tidak tahu jangan dibilang, oh, enggak sakit nak. Kalau enggak sakit kenapa pisaunya harus tajam? Nah, ini yang kita perlu berhati-hati begitu. Akhirnya saya pikir-pikir dulu, apa ini yang cocok ini? Akhirnya saya tanya mengenai apa permainan yang dia sukai, apa permainan yang dia sangat senang. Kemudian akhirnya ini untuk membuat lebih ringkas, saya tanya, kalau waktu bermain itu kemudian jatuh bagaimana? Kalau kemudian lecet bagaimana? Kata saya punya anak, tapi kan asik. Bapak tanya dulu, itu sakit tidak? Tapi kan asik. Ada asik, kadang ada yang asik dan tidak sakit. Ada yang asik dan sakit. Kalau misalnya kamu sampai lecet-lecet atau kamu terbentur, itu sakit tidak? Sakit. Ketika kamu sakit, kamu sedih tidak? Tidak. Kenapa? Karena asik. Kira-kira kalau kamu merasakan asik begitu, kamu masih mau main lagi tidak? Masih mau.
Nah, itu baru bermain, nak. Itu baru cuma sekedar bermain-main, nak. Ketika kamu asik betul, sakit pun tidak membuatmu sedih. Sakit masih membuat kamu bersemangat. Apalagi ini, nak. Ini berkorban untuk Allah, nak. Nah, jadi dia tidak lagi merasa kasihan, tapi juga tidak merasa tidak menjadi tega kepada hewan. Jadi kita perlu tidak memaksakan untuk menjelaskan, karena menjelaskan yang abstrak pusing juga anak. Kita perlu tahu apa yang dipikirkan, kita perlu berusaha untuk menyampaikan sesuai dengan kemampuan pikirannya, kemampuannya menangkap sesuatu. Dan untuk bisa mengetahui itu, hendaklah kita mau untuk balik bertanya, untuk menggali misalnya kenapa. Karena kadang-kadang anak bertanya itu tidak terlalu mulu-mulu. Misalnya ada anak bertanya, Ma, Dita itu asalnya dari mana sih, Ma? Sudah pusing itu mamanya. Langsung dia sikut suaminya, disuruh jawab. Suaminya pun tidak kalah pusingnya. Dia bingung. Dia sikut lagi tuh istrinya. Tapi istrinya juga tidak kalah akalnya. Akhirnya diinjak itu jari kaki suaminya itu. Akhirnya suaminya berputar-putar untuk menjawab pertanyaan anaknya ini. Begitu selesai sampai bicaranya terlalu jauh, bicara mengenai pembuahan dan lain-lain, ternyata anaknya cuma sederhana. Bukan, Ma, bukan begitu. Tadi kan Siridin tanya sama Dita, Dit, kamu asalnya dari mana sih? Soalnya kan Siridin asalnya dari Gombong. Gombong itu nama daerah di Jawa Tengah, gitu ya. Nah, kenapa sampai terlalu jauh? Karena tidak bertanya. Kita perlu tahu, kenapa nak kau bertanya seperti itu, nak? Apa yang kamu tahu? Jangan sampai kita sendiri yang kelabakan. Anak umur 5 tahun itu tidak ada yang berpikir macam-macam. Yang macam-macam itu mamanya. Nah, jadi kita yang perlu tahu. Kenapa, nak? Apa yang kau mau tahu, nak? Kenapa kau bertanya seperti itu, nak? Bukan, kenapa kau bertanya seperti itu? Siapa yang suruh kau bertanya? Anak bingung pula ini. Jadi anak ini, saya mau bertanya, kenapa mamaku marah? Heran dia. Katanya saya disuruh pintar. Katanya saya disuruh banyak bertanya. Sekalinya saya bertanya, marah nih mama. Nah, jadi di situ kita yang perlu bertanya balik. Bertanya balik untuk memahami, bukan untuk menyudutkan. Kemudian berikutnya lagi, kadang pertanyaan itu bukan dijawab dengan penjelasan, karena anak bisa bingung, tapi dijawab dengan pertanyaan. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Dijawab dengan pertanyaan ini untuk memudahkan dia memahami. Memberikan analogi-analogi, contohnya tadi saya sampaikan ketika anak saya bertanya mengenai hewan kurban, kalau disembelih apakah tidak kasihan, maka saya tanya bagaimana kalau dia sedang bermain, sedang asik. Jadi kita bertanya, sehingga dengan pertanyaan itu maka anak akan lebih dapat memahami, gitu ya. Jadi bukan langsung kenapa lagi begitu itu. Jangan banyak tanya, belajar kau. Padahal dia sedang belajar itu, sedang belajar. Nah, jadi di sini pada pokoknya ialah yang paling penting ketenangan kita, kesabaran kita pada saat kita menghadapi pertanyaan anak-anak itu. Memang saya tahu betul, bukan mudah langsung bersabar itu. Awal-awal dulu saya menghadapi pertanyaan anak kadang emosi juga. Tetapi saya punya istri ingatkan saya. Yang kadang kala saya tidak punya posisi, tidak punya pilihan lain ketika dia bilang sama saya, saya sudah angkat tangan ini. Sekarang tugasmu. Saya kaget juga. Kenapa? Kalau satu sudah angkat tangan, kalau saya juga ikutan angkat tangan, lalu siapa yang menjawab? Ini anak-anak saya punya pertanyaan. Karena itulah kita akhirnya, bukan berarti saya langsung lulus begitu, kita akhirnya memang perlu lebih bersabar. Jadi bukan tahu apa jawabannya itu yang paling penting, tetapi mau bersabar, kemudian tidak tergesa-gesa, mau memikirkan jawaban dengan sungguh-sungguh, dan punya keinginan yang baik.
keinginan yang baik ini, yang kita kawal ini, yang membuat kita lebih terarah ketika memberikan jawaban kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Yeah. Masih mute itu sepertinya. Masih mute. Ya, Ayah Bunda semakin seru ya pada malam ini, karena malam ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya, terutama dalam menanggapi pertanyaan anak-anak kita. Ternyata ada cara-cara tertentu ya untuk menanggapi pertanyaan anak-anak kita. Kemudian ini ada lagi pertanyaan, Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz, saya memiliki anak usia 2,5 tahun. Ponakan-ponakan saya juga banyak yang masih balita. Bagaimana cara mendidik mereka untuk mulai mengenalkan Allah kepada mereka? Terkadang kalau menegur mereka, saya bilang, jangan begitu nak, nanti marah Allah. Tapi mereka tidak mengenal Allah, jadi kurang efektif. Jazakumullah khair. Iya, lagi silahkan. pula anak belajar Islam sekali itu Allah. Sementara yang diperintahkan kepada kita ialah pertama menanamkan kecintaan kepada mereka ini, ghursul hub. Menanamkan kecintaan kepada Allah, kemudian menanamkan kecintaan kepada apa yang diperintahkannya, dan bukan bersibuk menceritakan tentang zat Allah. Allah itu ada di mana-mana, Allah itu tidak tidur. Bingung anak. Tetapi yang lebih kita tekankan ialah memberikan perintah-perintah kepada mereka, yang perintah-perintah itu masih bersifat umum. Misalnya, jagalah Allah nak, Allah akan menjagamu. Sementara dan kemudian menanamkan kecintaan. Sementara terhadap gambaran mengenai hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal mereka, kita tahan, tidak kita suruhkan kepada mereka. Dalam hal ibadah misalnya, apalagi dalam hal ibadah kita belum boleh perintahkan kepada mereka kalau mereka belum berumur 7 tahun. Kalau berumur 7 tahun barulah boleh kita perintah. Jadi dalam hal ini memang jangan sampai kita takut-takuti anak itu dengan Allah. Tetapi kita tunjukkan. Anak pun juga tidak tahu kenapa dia bersalah. Misalnya katakanlah, ini tadi kan pertanyaannya masih sangat sangat umum ya, artinya tidak jelas. Contohnya itu langsung, jangan begitu nak, nanti Allah marah. Nah, sementara di sini tidak ditunjukkan dalam hal apa anak ditegur seperti itu. Jangan-jangan anak pun tidak tahu dia maksudnya baik. Contohnya begini. Saya ingat waktu itu saya masih tinggal di kontrakan. Itu ada satu anak masih bayi, betul-betul susah betul dikasih tidur itu. Sudah diletakkan pelan-pelan, bangun lagi. Mulai lagi dinabobokkan, mulai lagi dengan penuh perjuangan, sampai akhirnya anak itu tidur kembali. Begitu tidur, diletakkan pelan-pelan, bangun lagi. Kemudian begitu lagi, bangun lagi. Ketika ini anak mulai mau tidur, kayaknya sudah enak-enak itu anak tidur, belum lama. Ternyata kakaknya bangun. Begitu bangun, dia langsung lompat itu ke kasur, ke dekat adiknya, dan mengajak adiknya bermain. Adik! Nah, ini perbuatan ini anak, bukan perbuatan buruk. Bahkan ini kan maunya baik, mengajak adiknya bermain. Kadang kita ini marah kepada anak karena menyuruh, karena maunya itu agar kakaknya mau bermain-main dengan adik-adiknya. Ini kakaknya mengajak adiknya bermain, kenapa kita marah? Tetapi di waktu sudah menjelang dini hari begitu, memang emosi bisa naik. Kita bisa marah melihat perilaku-perilaku semacam itu. Lalu apa yang kita perlukan? Alhamdulillah waktu itu, jadi ketika itu saya punya istri memang sudah lelah betul. Jadi sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi persediaan marahnya itu.
dia hanya sedih, menangis. Lalu saya juga, saya waktu itu baru juga mulai tertidur karena terbangun-bangun juga. Ketika ini anak mengajak adiknya bermain, kalau kemudian saya kasih marah itu anak, yang menangis 2 orang. Tetapi alhamdulillahirrabbilalamin, saat itulah Allah kasih petunjuk itu. Ini anak maksudnya baik. Kenapa saya kasih marah? Ini anak maksudnya baik. Berarti maksud yang baik ini perlu didukung. Maksud yang baik ini perlu dikuati. Maksud yang baik ini perlu dipertahankan. Maka akhirnya saya sampaikan, oh iya nak, mau main sama adik nak, senang sekali adikmu kalau kamu ajak main. Besok nak, pagi-pagi, ini masih malam. Akhirnya itu anak saya dikoda sama istri untuk ajak ke luar kamar. Saya saya handle itu anak, dan anak yang sudah barusan terbangun ini dihandle oleh istri sampai akhirnya tertidur. Nah, artinya kalau kemudian langsung dibilang kau ganggu lagi adikmu itu, padahal dia sedang mengajak adiknya bermain. Artinya kita telah menjatuhkan penilaian yang buruk kepada anak untuk perbuatan baiknya, untuk iktikan baiknya. Anak tidak tahu bahwa itu bukan waktu yang tepat. Kitalah yang perlu menunjukkan. Apalagi anak umur 2,5 tahun. Dia belum mengerti apa-apa. Bahkan dia belum tahu beda miliknya dengan beda ini punyanya atau bukan. Dia belum tahu. Karena ini adalah masa tufulah. Masa tufulah. Masa tufulah itu masa di mana kita perlu beri perhatian yang lebih. Kita perlu mau menggali kenapa nak. Dan kemudian kita perlu memahami apa sebabnya dia memperbuat sesuatu. Kita perlu tunjukkan bagaimana seharusnya. Suatu ketika ada anak makan, tangannya diputar-putar. Makan jadi tangannya diputar-putar, maksudnya dia ambil sini, dia ambil sini. Lalu Rasulullah Muhammad SAW melihat itu, ya gulam, wahai anak, samillah, bacalah basmalah, karena ini anak tidak pakai baca basmalah, bukan jeleknya ini, kenapa maka tidak pakai baca basmalah? Bukan, tapi ya gulam, wahai anak, dipanggilnya dengan mesra, dipanggilnya dengan baik, samillah, bacalah basmalah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW jelas itu. Jadi karena ini anak tangan kanannya main, tangan kirinya main, tidak pakai baca basmalah, maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ya gulam, samillah, wakul biyaminik. Nah, jadi ini anak ditunjukkan secara langsung apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti diperbuat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi jawabannya, Ustadz. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada yang bertanya. Kemudian ini Ustadz, saya lihat masih banyak pertanyaan Ustadz. Waktu kita sampai jam 9.30, saya ingin meminta pendapat Ustadz, apakah mau dijawab di sini ataukah bisa mau dijawab melalui voice note? Bisa juga kalau mau melalui voice note, insya Allah segera saya saya berikan jawaban via voice note begitu. Ya, karena saya lihat di sini banyak pertanyaan. Mungkin ada satu lagi ya Ustadz. Pertanyaan. Ya. Jadi saya ambil yang ini. Bagaimana cara menghadapi anak usia 4 tahun yang lebih senang get-get atau bermain tapi masih kurang fokus untuk belajar. Tapi semangat ke sekolah, Ustaz. Padahal dengan cara membujuk tiap waktu saya terapkan untuk tetap rajin belajar, tapi masih belum fokus. Apa tahapan untuk lebih memberi support? Ya. Berapa umurnya tadi? 4 tahun, Ustaz. Ini mungkin saya perlu jelaskan bahwa orang tua santri di sini, Ustadz, ini santri tabarak, orang tua santri tabarak yang belajarnya mulai usia 3 tahun untuk
belajar menghafal Al-Quran, Ustaz. Mungkin ini Yeah. maksudnya dari pertanyaan beliau. Yeah. Yang perlu diingat, anak-anak di bawah 7 tahun itu pertama lebih menekankan kepada talqin, penyampaian secara lisan. Yang kedua, bahwa anak-anak pada umur-umur sebelum 7 tahun itu memang belum pembelajaran secara formal. Artinya ketika anak itu enggan enggan untuk berangkat, maka yang perlu ditekankan itu bukan ini waktunya belajar, nak, tetapi bagaimana anak itu memang memaui betul. Karena di antara hal yang berisiko ialah termasuk dalam urusan sholat. Sebelum anak umur 7 tahun itu, sepanjang yang saya pelajari, tidak boleh kita suruh anak itu sholat. Tetapi tidak boleh menyuruh itu bukan berarti tidak boleh menjadikan anak itu suka. Pada masa-masa ini titik tekannya adalah ghursul hub, menanamkan kecintaan. Kalau anak itu punya kecintaan, maka dia akan bersemangat. Tetapi kalau anak itu merasa dipaksa-paksa, atau bukan merasa dipaksa lagi, kita memang paksa-paksa, baik itu dengan memberikan ikrah, ya, baik itu dengan paksaan yang kasar, dengan paksaan yang keras, ataukah dengan paksaan yang lembut, maka itu dapat menimbulkan karaha, kebencian. Kebencian itu bentuknya yang paling ringan adalah enggan, malas dia, tambah lama, tambah banyak umurnya, bisa tambah tambah enggan dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan hanya kepada kegiatannya misalnya sholat, tapi kepada agama ini dia juga enggan. Dan ini perlu kita renungkan betul, karena mengingat sangat banyak orang-orang yang mereka ini memiliki pengetahuan agama yang sangat bagus, tetapi ketika telah terjabut dari dirinya itu kecintaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka yang terjadi itu yang terjadi itu anak tambah umurnya bukan tambah bagus kemauannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini, melainkan tambah umurnya tambah malas dia. Betapa banyak anak yang ketika dia umur 5 tahun, umur 4 tahun, 6 tahun semangat sekali, tetapi karena kita tidak memperhatikan bagaimanakah seharusnya menurut agama ini kita perlakukan kita punya anak, maka akhirnya justru ketika balik, justru ketika dia sudah umur 10 tahun, karena balik itu bisa usia 9 tahun, bisa umur 10 tahun, bisa juga 12 tahun, dan bahkan bisa sampai di umur 15 tahun. Sebagian ulama mengatakan bahwa balik itu jika tanda-tandanya belum muncul, misalnya Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang semisal, maka mereka mengatakan balik itu umur 18 tahun. Tapi poin pokoknya ialah jika anak-anak itu tidak diberi, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya rutin, hal-hal yang berkenaan dengan agama ini, bukan karena kecintaan yang tumbuh dalam dirinya, dan karena itulah tugas penting kita adalah ghursul hub. Contohnya, sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu sedang berkhutbah. Ini khutbah ini, berkhutbah beliau ini. Ketika sedang berkhutbah, ternyata cucunya sedang berlarian itu jatuh. Karena kalau dulu tidak jatuh itu. Tetapi ini cucunya sedang berlari. Apa artinya? Ini anak umur-umurannya kira-kira 4 tahun atau 5 tahun. Wallahu a'lam bishawab, sepanjang saya pelajari begitu. Nah, lalu Rasulullah Muhammad SAW turun dari mimbar. Diangkatnya cucunya itu, yang bernama Al-Husain radhiyallahu an. Lalu dicium keningnya, didoakan. Kemudian beliau kembali lagi melanjutkan khutbahnya. Di lain waktu pernah juga Rasulullah Muhammad SAW ini sedang salat. Sedang sujud beliau ini, rupanya cucunya naiki lehernya. Lamanya itu tidak segera bangkit dari sujudnya, sampai para sahabat bergelisah. Ada apa ke ini? Kenapa ini terjadi ini? Sebagian sahabat mengira, oh mungkin sedang menerima wahyu ini Rasulullah. Ternyata tidak. Karena beliau ini tidak ingin mengganggu keasikan cucunya. Coba bayangkan. Dan kepada cucunya yang lebih kecil lagi, yakni ada cucunya
yang lebih kecil lagi, waktu Umamah binti Zainab, waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Beliau gendong cucunya ini. Kapan beliau berdiri, digendongnya. Kalau ruku, diletakkannya. Ketika tahiyat, beliau duduk sebagaimana kita tahiyat. Lalu ketika beliau berdiri lagi, maka cucunya digendongnya lagi. Jadi ini menunjukkan betapa anak-anak itu diberi pengalaman-pengalaman, pengalaman-pengalaman yang berharga, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang bikin bersemangat. Karena itu pada masa-masa ini kita kenalkan. Tetapi ketika misalnya kita tanya, misalnya, enak sholat nak, mau sholat nak, kenapa? Karena waktu di umur belum 7 tahun, belum boleh. Umur 7 tahun lah baru Rasulullah Muhammad SAW perintahkan muru auladakum bisalah idza balagha sab'a sinin, apabila umurnya telah mencapai 7 tahun. Ya. Jadi 7 tahun ini baru kita mulai perintahkan. Dengan demikian apa konsekuensinya? Kalau belum 7 tahun, fokusnya adalah bagaimana caranya dia suka. Kalau kemudian dia suka itu artinya kalau kemudian ini ada kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembelajaran misalnya, maka ini yang perlu dijadikan pertimbangan, yang perlu diperhatikan betul ialah bagaimana menumbuhkan kegembiraan, bagaimana menumbuhkan rasa kemauan mereka, bagaimana menimbulkan rasa senang mereka, bagaimana menjadikan anak itu senantiasa dalam keadaan bersemangat, gitu ya. Masya Allah, kalau kita ingat bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an belajar menghafalkan Al-Quran, yang ketika itu diajarkan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan juga para sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat kecil waktu itu, 10 ayat. 10 ayat ini selesainya kapan? Bukan ditargetkan dalam 1-2 hari hafal, tidak. Karena yang paling pokok itu ialah iltizamnya, komitmennya kepada Al-Quranul Karim ini. Kapan ini sudah selesai, kemudian anak ini sudah sekaligus kemudian diajarkan juga amalan-amalan berkenaan dengan ayat-ayat itu, apa saja amalannya, pengamalannya, maka berikutnya barulah diajarkan lagi 10 ayat kepada mereka ini. Begitu pula seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terkait dengan kesenangan Ustadz ya, saya mungkin menyambung sedikit dari pertanyaan tadi. Terkait dengan kesenangan anak-anak itu sangat tidak mudah untuk memancing kesenangan mereka. Kalau kita lihat fenomena sekarang, kita lihat anak-anak itu lebih senang get Ustadz ya, ketimbang senang dengan menghafalkan Al-Quran. Bagaimana, melanjutkan saja pertanyaan Ustadz ya, bagaimana caranya memancing kesenangan kepada anak-anak agar mereka ingin rajin sholat misalnya, senang dengan menghafal Al-Quran. Kita lihat juga anak-anak sekarang itu mereka lebih patuh kepada gurunya. Ini ada pertanyaan dari orang tua santri tadi mengatakan bahwa anak saya sering ke sekolah, tapi begitu saya ajak untuk murojaah di rumah, hafalan dari sekolah di rumah itu mereka tidak mau. Iya, tidak mau. Tapi kalau ke sekolah dia senang ke sekolah. Menghafal Al-Quran di sekolah dia senang. Tapi begitu di rumah malas sekali untuk diajak murojaah, diajak sholat, mereka malas. Tapi kalau gurunya yang mengatakan, nak murojaah, atau misalnya tiba-tiba gurunya PC, video call, mereka senang melakukan apa saja yang dikatakan oleh gurunya, Ustadz. Ini bagaimana, Ustadz? Jadi berapa umurnya? Kisaran 3 sampai 5 tahun, Ustadz.
Jadi kalau suasananya seperti itu, wajar anak lebih suka dengan gadget. Tetapi sebenarnya menyukai gadget itu bukanlah kodratnya anak-anak. Sangat banyak anak itu yang tumbuh berkembang dan mereka tidak melirik kepada gadget. Apa yang paling diperlukan begini sebenarnya. Setiap anak itu lahir dalam keadaan mereka senang dekat dengan orang tuanya. Setiap anak itu lahir dalam keadaan mereka percaya betul kepada orang tuanya. Setiap anak itu lahir dalam keadaan mereka itu merasa senang apabila mereka bisa mereka bisa berbincang, mereka bisa ngobrol, mereka bisa banyak bercerita, mereka diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, dan kemudian pada dasarnya setiap anak itu senang, setiap anak itu tanpa terkecuali dengan keadaan tadi senang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Interaksi itu akan menyenangkan apabila memperoleh tanggapan yang gegas dan hangat. Gegas itu cepat orang tuanya itu menanggapi. Kalau cepat orang tua menanggapi dan hangat betul, suasananya enak, menyenangkan, maka anak itu akan senang kalau ketemu orang tuanya, berbincang dengan orang tuanya, bermain-main dekat orang tuanya. Anak itu juga akan cenderung senantiasa merasa dekat dengan orang tua maupun keluarga. Keluarga itu berarti bukan cuma mamanya, bukan cuma bapaknya. Apabila ada komunikasi yang hidup di antara mereka, jadi bukan cuma soal wal jawab, apalagi anak umur 3 tahun sampai 5 tahun, lalu pada mereka ini justru mereka seperti ditodong untuk setoran gitu. Padahal pada masa-masa ini yang paling pokok ialah bagaimana anak mencintai itu. Kalau anak itu suka betul dengan sesuatu, dengan sendirinya dia akan senang bercerita, dia akan senang mengungkapkan, dia akan senang untuk banyak bermain, banyak dalam kegiatan sehari-harinya, banyak berkait dengan apa-apa yang dicintainya itu, apa yang disukainya itu. Kemudian berikutnya lagi, komunikasi yang hidup itu muncul dari tanggapan yang gegas. Yang gegas itu artinya cepat, itu bukan lamban-lamban. Kadang panggil mamanya susah betul. Sekalinya mamanya dekat, hanya suruh dia merojaah. Malas nih. Kalau begitu dia akan lebih senang dengan gadget. Kenapa? Gadget itu kayaknya tidak pernah paksa dia. Apalagi di umur sebelum 7 tahun. Tadi mengenai sholat, insya Allah nanti kita akan bahas jika memungkinkan waktunya, tapi sepertinya tidak memungkinkan lagi. Jadi mengenai sholat ini, sebagian ulama bahkan sampai keras mengingatkan. Tidak boleh kita ini sampai suruh-suruh anak ini, apalagi dengan suasana sampai anak merasa tegang itu. Kalau belum 7 tahun. Khairul kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan kepada kita ini untuk memerintahkan kita punya anak ini mulai mengerjakan sholat itu umur 7 tahun, maka itu artinya umur yang paling baik dan yang paling penuh barokah, yang kalau kita ikuti ini betul-betul di umur itu nanti akan baik akibatnya, akan membawa kebaikan yang paling besar adalah umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun, yang paling pokok bagi kita ini bagaimana caranya kita tumbuhkan tamyiz mereka. Tamyiz itu apa? Kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Artinya kita hidupkan. Dengan apa? Dengan berbincang dengan mereka. Kita berikan tanggapan, kita berikan umpan balik pada saat anak bercerita. Dan anak itu lebih antusias dengan umpan balik, artinya tanggapan kita yang memadai daripada pujian yang datar. Kadang orang tua sibuk paksa anak dengan pujian. Ini anaknya mama ini, anaknya umi yang hebat ini, anaknya umi yang soleh ini. Tapi anak rasakan ini bukan pujian. Ini cuma alat saja. Maka anak itu tidak merasa senang dengan pujian itu. Nah, umur-umur ini merupakan umur yang sangat strategis. Ya, ketika Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
Jadi ada dalam sabdanya Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Idza 'abbara anhu lisanuhu, jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'abbir anhu lisanuhu. Idza 'abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis ini kita diberi panduan. Begitu anak umur 7 tahun, umur usia mumayyiz, para ulama menerangkan demikian antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka saat itu kita dapat mengecek imma syakiran wa imma kafura. Lalu prosesnya dari mana? Prosesnya itu di masa-masa sebelum 7 tahun itu. Inilah hal pokok yang perlu kita perhatikan betul agar di usia sebelum 7 tahun itu yang menjadi perhatian utama kita itu adalah iltizam mereka kepada din ini, kepada agama ini. Semangat mereka, kecintaan mereka, keyakinan mereka, bagaimana mereka mengangkatkan diri dengan dinul Islam ini, dengan agama ini. Nah, ini yang paling pokok. Jika tidak, maka nanti na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik, jika anak hanya mohon maaf. Jadi fokusnya itu bukan soal cepat lambatnya menghafal, tidak. Bukan soal cepat lambatnya menghafal, tidak. Sekali lagi bukan soal cepat lambatnya menghafal, tidak. Tetapi seberapa besar kecintaan mereka kepada Al-Qur'anul Karim ini. Sebab kita perlu khawatir, kita perlu takut kalau kita punya anak yang termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Nanti akan ada masa bahwa kebanyakan orang-orang munafik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah para penghafal Al-Qur'an. Ini hadis. Atau dalam hadis yang lain mengenai zaman fitnah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, di antara tanda-tanda zaman fitnah itu la haula wala quwata illa billah. Apa itu? Wa kathrat qurra'ukum, dahulu penghafal Al-Qur'an itu tidak disebut sebagai hafiz. Hafiz itu adalah orang yang menghafalkan minimal sekian ribu hadis dengan beberapa kualifikasi yang sangat ketat. Maka sangat jarang orang disebut hafiz pada saat itu. Antara yang disebut hafiz adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz yang lain lagi, ya. Nah, terus lagi. Nah, dalam hadis ini tunjukkan wa kathrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Nanti akan ada masa penghafal Qur'annya banyak, orang berlomba-lomba menghafalkan Al-Qur'an. Wa qallat fuqaha'ukum, tetapi fuqahanya, orang yang memahami agama ini, semakin sedikit. Dan di masa itu, mudah-mudahan bukan zaman ini, diterangkan pula oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa kathrat umara'ukum, umarok kalian banyak, para pejabatnya banyak, orang berlomba-lomba menjadi pejabat. Wa qallat umana'ukum, tapi yang amanah semakin sedikit. Wal tumisatid dunya bi'amal akhirah, dan di masa itu orang berlomba-lomba mencari dunia, mengejar dunia dengan amal akhirat. Jadi tahajudnya untuk cari dunia, sholat duhanya untuk cari dunia, sedekahnya untuk cari dunia, dan seterusnya. Nah, di masa itu pula waktu fuqqiha li ghairid, orang mendalami agama bukan untuk agama tapi untuk dunia. Saya lompat sejenak, nanti di bagian lain kita akan menjumpai, di masa itu kita akan menjumpai, yakni katsirun khutaba wa qalilun fuqaha. Penceramahnya banyak, tetapi semakin sedikit orang-orang yang betul-betul memahami agama ini. Yang di masa itu pula, di dalam riwayat yang lain, kita akan menemukan semakin banyaknya penyanyi Al-Quran. Siapakah penyanyi Al-Quran itu? Orang yang berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain dan diikuti orang hanya untuk mendengarkan lantunan merdunya suara, tapi mereka ini tidak memiliki kepemahaman agama, tidak faqih, tidak memahami agama. Yang paham karena suaranya tidak semerdu dia, tidak diikuti. Nah, ala kulli hal, yang ingin saya gariskan adalah bahwa ketika anak-anak itu pulang,
ketika anak-anak itu di rumah, yang paling penting ialah bagaimana anak itu mendapatkan suasana yang menjadikan rumahnya itu betul-betul sebagai al-maskan. Maskan itu apa? Tempat di mana ketika seseorang itu berada di dalamnya, tenang dia. Kebahagiaan anak Adam itu ada 3. Al-mar'atus salihah wal maskanus salih. Dan rumah yang soleh, maskan yang soleh. Selain memberikan ketenangan, ketentraman, juga soleh. Karena itulah kita betul-betul perlu belajar mengilmui tentang bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini, bukan cuma bagaimana agar anak itu senang. Nah, saya ingin sekali lagi saya ingin garis bawahi adalah jadi kalau anak sekecil itu 4 tahun, 3 tahun lebih suka gadget, berarti ada yang perlu kita periksa dengan kita punya punya interaksi ini dengan kita punya anak sehari-hari. Karena anak itu tidak dilahirkan dalam keadaan suka gadget. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya demikian. Kenapa? Anak tidak merasakan kenyamanan, anak tidak merasakan keasikan di tengah-tengah keluarganya. Nah, mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang lebih khusus mengenai bagaimana apa yang perlu kita kerja ini agar anak itu merasa paling nyaman, paling asik, paling disukai justru ketika dia bertemu berbincang dengan orang tua dan keluarga secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah Ustaz. Amin. Ini Jazakallah khairan. kali ini kita benar-benar mendapatkan pencerahan tentang hal ini. Mudah-mudahan ini kita semakin penasaran ini Ustaz, untuk berlanjut untuk berbincang-bincang dengan Ustadz. Tapi waktu membatasi kita, sekarang sudah jam 9.30 lewat. Untuk itu saya mungkin insya Allah akan menutup acara kita ini. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu kepada para orang tua hebat bahwa Ustadz Fauzil Azim ini mempunyai beberapa tulisan ya, tulisan buku. Mungkin bisa ditampilkan Bu Nur tulisan Ustadz sebagai referensi kita. Siapa tahu para orang tua santri mau membaca buku. Ini ada tulisan Ustadz sekitar 11 ya Ustadz. Kalau buku 29 ada 29 buku ya, iya. 29 buku. Iya, sebagian antaranya iya. Telah ditampilkan Bu Nur. Ini bagaimana caranya mendapatkan bukunya Ustadz? Bisa langsung hubungi penerbit atau nanti kalau misalnya ada beberapa nanti bisa juga nanti coba panitia bisa hubungi nomor yang kemarin untuk atau nanti menghubungi penerbit atau nanti komunikasi lebih lanjut nanti biar Insya Allah Ustadz, karena kita masih banyak pertanyaan nih Ustadz, mungkin bisa dijawab melalui voice note. Ya baik ayah bunda sekalian, insya Allah kita akan menutup pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk semakin terus untuk menuntut ilmu dan semakin penasaran dengan materi-materinya Ustadz. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu langsung dengan Ustadz ya. Amin amin insyaallah. Yeah. Amin insyaallah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita juga bisa bertatap muka dengan para orang tua santri kita. Baik, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk live dari forum ini.
Selesai nih. Halo. Ustazah. Ya, selesai Mi, Ibu. Selesai nih. Ayo keluar. Insya Allah dulu. pertanyaannya akan dijawab Ustadz melalui nanti akan dikirim ke grup Ibu, Bu. Pertanyaannya. Ya, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kita tidak di ini ya, di foto ya, Bu Nur. Tidak di screenshot tadi. Sudah. Oh iya iya. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada malam hari ini yang belum sempat terbaca, insya Allah nanti jawaban dari Ustadz akan kita kirim ke grup. Insya Allah segera. Cek dulu, terus dulu di pertanyaan nomor 1 dari mana? Bisa kan ambil kopi? Pasti.